Ada. Siapa? Yang lebih mahal banyak. Yang hebat di dalam Yesus itu tentara Romawi. Karena dia bisa hebat, bisa bunuh Tuhan itu loh. Kalau tentara Itu Romawi logikanya. lebih hebat, ya logikanya. Hebat lah. Tuhanmu nggak ada gunanya. Sebab Tuhanmu nggak lebih hebat dari tentara Gak ada Romawi. hebat tentara Romawi. Bisa. Ya, kalau memang dia memang Tuhan lagi, kenapa dia kok berdoa gitu? Berdoa sama siapa gitu, Mbak? Dia mau nyontohin orang-orang, dia berdoa, jangan nurunin ayat kagak dicontohin, malah nyontekin orang. Ya, jadi gini bang, apalagi yang abang ikutin dari Yesus, apalagi ayo. Ibadahnya sujud. Berdoanya mengadakan tangan ke atas. Terus Berarti pakai- abang niru ya orang Belum. Kristen ya. Berarti abang niru orang Kristen ya. Oke, bang, bentar bang. Nabi Anda pernah nggak ngajarin kayak gitu bang? Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini ingin mencari-cari kesalahan di dalam iman Kristen. Pertanyaan tersebut mengenai apa itu Roh Kudus, siapa itu Allah, dan siapa itu Bapa. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu dijelaskan secara lurus oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Iya kan? Udahlah, Teos bahasa Arab. Kamu belum nyampe di sini. Ini kajian saya 3 tahun yang lalu terhadap orang-orang yang belajar makrifat. Anda belum sampai. Oke, ngobrol sama dengkul gua ya. Jangan lupa, saya nggak mau pakai otak, pakai dengkul aja. Inilah makanya kalian itu harus lebih satset sama aku. Soalnya dengkul saya setingkat lebih satset. Halo Mbak, selamat sore. Halo. Boleh bertanya Mbak? Boleh, saudara. Ini Mbak, saya mau bertanya. Yang membuat Maria itu bisa hamil itu siapa Mbak? Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa Mbak? Roh Kudus adalah nafas Allah. Allah itu siapa Mbak? Bapa. Bapak itu siapa? Allah. Kebetulan muter Allah itu Mbak. siapa? Bapa. Lo kamu nanyanya muter ya saya puter lah. Ya, Allah itu kan Tuhan. Siapa Allah itu- bilang Allah Allah itu itu Tuhan, Tuhan? Di mana dalilnya Siapa? Allah itu adalah Tuhan? Mana dalilnya Allah itu Tuhan? Jadi yang membuat hamilnya Maria siapa? Semua yang saya jawab ini ada dalilnya. Siapa Iya, yang bilang yang- Allah itu? Yang bisa membuat Maria itu hamil itu siapa? Yang membuat Maria itu adalah Allah saya dengan firman dan rohnya. Yang membuat dia hamil Yesus Mbak? Roh Kudus yang membuat dia hamil Yesus. Iya, Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Ada dalilnya. Roh Kudus itu nafas Allah. Bukannya Ayub Tuhan Mbak? 33 ayat 4 itu dalilnya. Aku kok paksa pula. Mbak, Kudus bukankah- nih bukankah- pakai dalil. Lu jangan maksa, ini dalil. Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau dan engkau akan melahirkan anak yang disebut kudus, anak Allah. Ini dalil, saudara. Roh Kudus itu apa, Kak? Nafas Allah. Dalilnya mana? Ayub 33 ayat 4. Saya ngomong dalil kok. Kau puter ya aku muter lah. Aku kejar kau. Gimana, saudara? Oh, jangan. Saya tanya, Yesus kan Tuhan itu. Yang membuatnya Yesus itu adalah Maria itu firman hamil, Allah. Tuhan. Dengar dulu. Lu aja udah salah. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ya kenapa jadi dituhankan? Ya karena dia sudah memiliki kuasa atas bumi dan surga.
Mana dalilnya, Mbak? Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di bumi dan di sorga. Tuh, karena dia berkuasa di bumi dan di sorga, makanya dia Tuhan. Apa kuasanya, Mbak? Kuasanya nyiptain kau. Wah, ngarang. Loh, enggak betul. Dia Jadi yang menjadikan pada masa segala di- sesuatu. Kenapa? Jadi pada masa Yesus siapa yang lebih hebat lagi, Mbak? dari lebih hebat Ya, lagi dari dari- dia nggak ada. Yang lebih Ada mahal lah. banyak. Ada. Ada, Mbak. Siapa? Ada. Siapa? Yang lebih mahal banyak. Yang hebat di zaman Yesus itu tentara Romawi. Karena dia bisa bunuh Tuhan itu loh. Kalau tentara Itu Romawi logikanya. lebih hebat, ya logikanya lah. Tuhanmu nggak ada gunanya. Sebab Tuhanmu nggak lebih hebat dari tentara Lebih Romawi. hebat tentara Romawi bisa Oke, bunuh Tuhan. hebat mana Allahmu dengan tentara Romawi? Bajing. Ya Allah, ya Allah. Tentara Romawi tak bisa bunuh Allah Oke. kami. Apa Allahmu yang bisa dibunuh sama dilakukan? tentara Romawi. Hebat tuh. Apa yang bisa dilakukan Tuhanmu terhadap tentara Romawi? Apa yang bisa dilakukan? Dia cuma pelangak. Yang mati kan menghidupkan. Sesembahanmu nggak lebih hebat dari tentara Romawi. Jauh di mot. Aduh. Coba. Apa yang Jangan panik lah, dilakukan? Mbak. Oke, apa yang dilakukan Allahmu terhadap tentara Romawi? Menghidup matikan mereka. Menghidup matikan siapa? Tentara Romawi sampai sekarang. Kita Apa manusia buktinya? sekarang. Apa buktinya? Ya, buktinya. Jawabannya ya. Jangan dimot. Daripada Tuhanmu dibunuh sama tentara Gini. Ya, Sama dengerin. tentara Romawi lah, Mbak. Oke, memangnya Tuhanmu sudah ada di abad 1? Sebelum bumi ini diciptakan, Allah itu sudah ada, Mbak. Siapa yang nyembah Itu dia? dalam keyakinan Siapa? orang Islam. Loh, Kalau Mbak Islam ada meyakinkan abad agama, berapa? Mbak silakan. Baik, Islam ada abad berapa? Silakan. Islam ada abad berapa? Nggak tahu saya tuh. Itu kepercayaan dalam umat Islam di abad ke-7. Ya udah, lebih duluan tentara Romawi daripada iman Anda, saudara. Lebih hebat tentara Romawi, lebih duluan ada di abad 1. Siapa? Terakhir datang. Makanya, ya, jangan terakhir datangnya, di awal-awal dong. Berat, saudara. Iya, di sini mah jangan pakai otak, pakai dengkul aja. Halo Aldas. Iya, Halo. halo juga. Islam Kristen bang. Islam. Silakan mau bertanya apa? Ini Mbak, saya mau bertanya ini, apa benar itu Yesus itu firman Allah? Terus dalilnya di mana? Apakah dia pernah bilang Betul. aku mana? Dalilnya itu mana, Mbak? Oke, Wahyu 1 ayat 8. Bacakanlah, Mak. Tunjukkan, Mbak. Saya nggak punya izin, Mbak. Akulah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Itu dalilnya. Ya, tapi kan nggak ada di situ dia mengatakan. Minta dalil dikasih dalil. Aduh, Tuhan. Wahyu 1 ayat 8 nih gue tunjukin. Itu kan firman Allah, Mbak. Dalilnya mana? Dalilnya. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha. Check it out. Tuh guys. Tapi kok kebanyakan di Alkitab itu itu maksudnya apa? Loh, apalagi pertanyaanmu, jangan tapikan. Giliran dijawab. Gue bingung nih Bang Aldas ya. Yang udah ada jawabannya ditapi-tapiin. Yang gak ada jawabannya diketawain. Lu maunya apa sih? Lu maunya kagak ada semua gitu di dalam iman saya, biar gue terpuruk gitu.
Ini udah dikasih ayat terima nanti sekali-sekali. Ih, terima banget sih. Jangan kebanyakan tapi, lu nanya gue jawab. Udah, jangan ditapi-tapiin mulu. Iman orang lu tapi-tapi. Walah Mbak dilihat Oke, dulu. sekarang saya tanya, siapa yang mengatakan firman itu adalah Quran? Gimana Mbak? Siapa yang mengatakan bahwa firman Allah itu adalah Quran? Ada nggak dalilnya yang mengatakan bahwa firman Allah itu adalah Quran? Ya di sini Mbak, saya memang Muslim tapi saya itu nggak terlalu fanatik kali tentang ke situ-situ. Cuman hanya saya masuk kemari itu hanya menanyakan. Oke. Tuhan kalian itu mengatakan dirinya utusan Bapak Allah di surga, itu saya mau tanyakan. Jadi kalau Mbak nanyakan itu ke saya pun Tadi memang katanya nanya di mana dalilnya Yesus itu firman, giliran udah dikasih sekarang lain. Nanya apa sih Bang? cuman kan ini saya mau bertanya lagi, kenapa Tuhan itu mengatakan dirinya utusan Bapak Allah di surga itu maksudnya? Iya, karena memang dia diutus. Karena kebanyakan Firman itu Mbak, kebanyakan orang pasti bingung dengan kata-kata yang kayak gini nih, utusan kok menjadi Tuhan gitu. Tuhan kok kemana gitu? Tuhan Bener. Tuhan gitu. Oke, dengar. Tadi kan sudah dikatakan Yesus itu adalah firman. Yang diutus itu apa, Kak? Firman ke dunia. Jadi Bapa itu mengutus firman-Nya, baru jadi manusia. Kenapa Yesus itu disebut utusan? Karena dia firman yang diutus oleh Allah. Firman itu jadi manusia, bukan jadi buku. Nggak ada yang menolak Yesus itu diutus, firman itu diutus. Firman itu memang diutus, baru jadi manusia. Ya, kalau memang dia memang Tuhan lagi, kenapa dia kok berdoa gitu? Berdoa sama siapa gitu, Mbak? Dia mau nyontoin orang-orang, dia berdoa, jangan nurunin ayat kagak dicontohin, malah nyontekin orang. Ya, jadi gini Bang, jadi ada nih ya agama Saracen, diturunin ayat, sholat, sembayanglah atau doalah kamu dalam 7 waktu, tapi kagak dicontohin, ya bingung. Akhirnya nengok ada orang lagi sembayang ya, orang Kristen ditiru gitu. Nih, jadi Yesus itu mau ngapain? Berdoa, nyontohin biar kagak salah cara nyembah, biar kagak nyontek sama yang lain. Iya, nanti disuruh kan, ayo sembayang, sholat orang Kristen gitu ya. Tapi kagak dicontohin kan bingung dia nanti sholatnya jengking lah, sholatnya kayang lah, kan jadinya bingung. Jadi dia nyontohin Bang gitu Bang kira-kira. Begitu, kira-kira gitu. Jadi kenapa dia doa? Biar gue tuh kagak salah lagi berdoa. Biar gue kalau doa itu kagak niru sama tetangga gue gitu Bang. Silakan Bang. Makanya kan dia sujud kan. Waktu aja Mbak, siapa yang diikutin perintahnya Yesus sama orang Kristen? Satu aja. Apa? Perintahnya Yesus mana yang diikutin orang Kristen? Coba satu aja. Oke, baptis, sembayang, Nggak ada. Kapan Yesus? pakai kerudung. Ini gak pernah lihat gue yang viral lagi pakai kerudung sembayang ya? Yelah, kagak pernah tahu lu gereja ortodoks. Ya, mainnya kurang jauh. Bapak baru keluar dari gua tuh cemana nih Pak? Itulah Mbak, kalau orang Kristen nih Mbak, kalau menjelaskan itu macam mana ya? Macam seenak udahnya sendiri gitu. Jadi orang susah memahaminya gitu. Memahami apa? Katanya ajarin Yesus, tapi nggak ada yang ngikutin ajaran Yesus. Katanya yang kerudung, buktinya mana? Mana nggak ada sama sekali Mbak. Kamu main makanya ke gereja saya biar kamu lihat saya pakai kerudung. Saya tuh Mbak. Gini ya Bang ya, gini ya Bang. Gini Bang, gini ya. Hal-hal kayak gini nih yang kecil-kecil jangan bohong, bisa nggak sih Bang? Yesus itu nyuruh baptis. Nah orang Kristen tuh baptis Bang. Jangan bilang satu pun perintah Yesus nggak dikerjain. Abang nih bisa nggak sih jangan jadi tukang bohong gitu loh Bang? Ya. Cuman memang begitulah Mbak kenyataannya orang Kristen. Enggak Bang. Bang, oke. Bang. Yesus. Oke, jadi yang ikut Yesus siapa Bang? Ya tentunya kalau saya lihat sih perincian apanya memang Islam gitu. Dia sunat. Berarti abang Kristen dong. Makasih ya Bang. Bentar Bang.
abang jadinya Kristen dong. Sebab yang mengikuti Yesus itu disebut Kristen. Besok ganti KTP-nya ya bang, jadi Kristen. Abang udah siap ganti KTP jadi Kristen? Soalnya yang kalau abang bilang yang ngikutin itu abang. Ya abang harus jadi Kristen, ganti dong KTP-nya. Besok dibaptis ya. Ya bang ya. Nih biar lebih lengkap nih bang, baptis besok. Boleh? Baptis ya. Nih, kan udah ngikutin Kristus Yesus. Besok dibaptis bang. Memang Islam itu mengikuti Yesus mbak. Cara Yesus semua di Islam, tapi Kristen nggak ada Yesus. Oke, bentar. Yesus itu sunat 8. Oke. Yesus itu kan disunat 8 hari. Abang disunat 8 hari nggak nih? Abang nggak sunat 8 hari. Abang sunatnya pas kapan? Hari musluah nggak usah kayak gitu mbak. Yang jelas Abang sunatnya umur berapa? Yesus mbak. Katanya abang ngikut Yesus. Abang nih yang bener-bener dong. Kami orang Islam memang mengikuti Yesus. Sholat sembahyang itu sujud. Sembahyangnya sujud Yesus ya. Yesus sujud sembahyang. Iya. Sujud. Berdoanya mengadakan tangan ke atas. Berarti beneran bang, abang ini ngikutin orang Kristen ya bang ya? Ternyata Kalau sujudnya itu ya. Astaga Tuhan. Kagak sia-sia memang Yesus ngajarin sujud. Ini bisa ditiru amannya bang, astaga. Bagus. Ya bang ya, memang ini abang ini suka kali ngikutin orang Kristen ya bang ya. Soalnya murid Yesus itu bener-bener sujud nih saya ini sering banget gitu ya. Cuman kagak riah ya bang ya. Kita mah kagak di jalan-jalan, jadi lu kagak tahu kapan gua sujudnya ya kan, bener ya. Soalnya kita nih bang kalau sujud tuh kagak pernah di jalan terus di ngegelar tikar, di emperan di mana-mana kagak bang. Kita nggak tertutup, bener. Iya tapi itu ya bang ya, kagak dibelokan bener, ya kagak di jalan-jalan raya, kagak bikin macet lah, kurang lebih bang. Gitu dia bang. Cuman ini bang, abang kenapa kagak 8 hari katanya ngikutin Tuhan Yesus? Kenapa kagak umur 8 hari disunat? Coba bang, apalagi yang abang ikutin dari Yesus? Apalagi ayo. Ibadahnya sujud. Berdoanya mengadakan tangan ke atas. Terus berarti abang niru ya orang Kristen ya. Berarti abang niru orang Kristen ya. Oke, bang, bentar bang. Nabi Anda pernah nggak ngajarin kayak gitu bang? Bener bang. Saya tanya bang, Nabi terakhir Anda pernah nggak ngajarin kayak Yesus? Ini kalau kagak pernah, jangan-jangan Anda ini Kristen. Curiga nih. Bang, Ani nanya dulu nih. Nih, Nabi Anda pernah kagak nih ngajarin sunat tuh kayak begitu kayak Yesus? Pernah kagak? Nih, coba. Nabi Anda nih, pernah kagak ngajarin sunat? Pernah kagak ngajarin kayak begitu kayak yang dilakukan Yesus? Abang nih besok ganti KTP nih, gue curiga. Ini masa iya Yesus lebih banyak ngajarin lu pada daripada berat saudara. Besok bapak nih minta baptis nih, kalau mau ngikut Yesus besok dibaptis ya pak ya. Nggak perlu dibaptis mbak. Oke, katanya mau ngikutin Yesus. Soalnya Yesus dibaptis. Yesus menyembah Tuhan satu, nggak dua, nggak tiga. Nggak ada itu satu. Tuhannya kami satu, nggak menuhankan manusia, nggak ada Tuhan di bumi, hanya Bapa Allah di surga kata Yesus. Ya kami menyembah Tuhan Bapa di surga. Allah itu, Allah. Kalau orang Kristen bilang Allah, orang Islam Allah bahasa Arabnya. Kan gitu. Abang beneran bang, Tuhan Anda satu. Ya memang satu. Lah ini gimana? Coba baca deh. Nih baca. Apa itu? Ini si kami siapa? Katanya satu nih siapa? Kami tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Ini ada berapa nih bang? Tuhan nih bang.
Kami itu, Siapa Mbak, ini kami? Kami siapa? kami itu dunia itu memasukkan semuanya macam malaikatnya, macam kalau menciptakan manusia dia macam malaikatnya semua itu Ini dimasukkan. Mbak. siapa? Saya tanya ini kami ini siapa dulu? Iya itulah tadi Mbak, kami itu di situ ya ada malaikatnya, ada Malaikat nabinya. siapa? Malaikat sama siapa? Masa Nggak tahu, nabi mengutus rasul? Gimana ini? Kami tidaklah mengutus seorang rasul pun untuk ditaati kecuali atas izin. Nah ini ada Allah lagi nih, siapa ini? Banyak banget. Yang mana? Yang ngutus rasul itu siapa? Saya tanya. Ya mengutus itu jelas Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Mbak. berarti si kami yang mengutus ini siapa? Allah mengutus nabi, mengutus malaikat, malaikat. Oke, ini ada Allah ya di sini. Nah, ini minta izin sama Allah lagi. Ini Tuhan Anda berapa? Ini minta izin nih sama Allah. Ini di sini katanya Tuhan yang mengutus nabi, rasul. Nah, ini minta izin ini lagi. Ini ada berapa? Gue bingung. Berapa Tuhannya, sayang? Satu Mbak. Ini. Ada, Mbak. Jangan kalau dikatakan satu. kami itu Mbak, Tuhan kami banyak, bukan seperti itu Mbak. Cara Oke, pemahaman. kami ini siapa? Kami di situ siapa? Kami itu di situ diikutkan situ Mbak, dimasukkan semua di situ ada malaikatnya, ada nabi-nabinya. Oke. Jadi Itu yang berarti- mengutus rasul itu malaikat dan nabi, bukan Allah. Allah mengutus, Allah Berarti kami itu adalah Allah dan malaikat-malaikatnya gitu. begitu Mbak, begitu. Oke. Terus Tahu, minta Mbak, izin tapi Allah. kan pura-pura nggak tahu gitu kan. Iya, Allah- kami dan malaikat-malaikatnya. Iya, di situ kan kami dan malaikat-malaikatnya mengutus rasul. Terus dengan izin Allah siapa lagi nih? Ini udah Allah sama malaikat, minta izin sama Allah lagi. Ini ada berapa? Ada berapa sayang? Kan gue bingung nih, katanya satu. Ini baru satu, nanti saya tunjukin lagi ya. Aku bersumpah demi Tuhan. Nah, akunya besar. Siapa lagi yang bersumpah sama Tuhan tuh? Ada lagi tuh bang. Banyak. Makanya gue bingung. Ada berapa sih bang sebenarnya bang? Ini bikin orang liar ya bang ya. Biji mana nih bang? Susah memang Mbak. Tuhan Yesus itu apa-apanya satu. Nih Tuhan Anda banyak kan gimana? Adik kami, Ya Mbak. adik Ajaran Kristen tuh Mbak. itu loh ini Anissa ayat 64 ini Ada mah anak Allah. Quran. Ini loh Pak, ini kan Quran Anissa ayat 64. Masa ajaran saya? Aduh, macet saudara. Jangan suka macet-macet kan. Kan gua kagak bawa jaring, kenapa macet mulu sih? Kan kagak pakai jaring. Aduh, besok dibaptis siapa ya? Udah bagus tuh, ngikut Yesus tuh. Tapi Nabi Anda apa kabar yang nomor terakhir tuh? Mana yang terakhir, Bang? Selalu belajarnya dari Tuhan Yesus mulu. Aduh. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.